Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang prospective analysis. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Farhana dengan NPM Mahir 015, Eka Bella F dengan NPM Mahir 021, Anggita NK dengan NPM Mahir 038, Kesha Intan Aura dengan NPM Mahir 209, Natania Eka Putri Amanda dengan NPM Mahir 223, Gadis Junita P dengan NPM Mahir 272, dan yang terakhir Anissa Prawatya Z dengan NPM Mahir 434. Oke, materi yang pertama yaitu projection process. Projection financial statement. Nah, projection proses ini dimulai dengan income statement, lalu selanjutnya ke balance sheet dan the statement of cash flow. Yang pertama yaitu projected income statement. Proses proyeksi ini dimulai dengan perkiraan pertumbuhan penjualan. Nah, dalam contoh itu biasanya digunakan tren historis atau memprediksi tingkat masa depan. Analisis yang lebih mendalam seharusnya memasukkan informasi eksternal, misalnya yang pertama ada tingkat aktivitas makroekonomi. Nah, konsumsi pelanggan itu dipengaruhi oleh pendapatan disposable pribadi. Nah, analisisnya itu bisa mencakup estimasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan penjualan retail khususnya. Nah, jika ekonomi sedang naik siklus, proyeksi penjualan bisa dibuat lebih tinggi daripada tren historis. Yang kedua ada lanskap persaingan. Nah, lanskap persaingan ini biasanya terkait dengan apakah jumlah pesaing meningkat atau pesaing lemah keluar dari pasar. Perubahan persaingan ini mempengaruhi proyeksi penjualan, volume penjualan, dan kemampuan perusahaan dalam menaikkan harga. Nah, keduanya ini berdampak pada pertumbuhan pendapatan atau top line growth. Yang ketiga ada komposisi toko baru versus toko lama. Nah, untuk toko baru biasanya itu tumbuh lebih cepat karena masuk ke pasar yang belum terlayani atau menawarkan produk lebih relevan. Lalu untuk toko lama, pertumbuhannya itu cenderung mengikuti pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi manajemen. Yang intinya, proyeksi laba rugi ini tidak hanya berdasarkan tren historis, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi makroekonomi, lanskap persaingan, dan strategi ekspansi toko. Nah, selanjutnya yaitu projected balance sheet atau neraca proyeksi. Nah, proyeksi neraca pada 2006 dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu aset lancar selain kas. Ini diproyeksikan berdasarkan penjualan atau harga pokok penjualan atau HPP dan rasio perputaran yang relevan. Yang kedua ada aset tetap. Ini diproyeksikan berdasarkan estimasi belanja modal atau capital expenditures dengan tren historis atau informasi dari bagian MD&A dalam laporan tahunan. Yang ketiga ada kewajiban lancar selain utang. Ini diproyeksikan berdasarkan penjualan atau HPP dengan rasio perputaran yang sesuai.
Lalu yang keempat ada utang jangka panjang yaitu tempo tahun berjalan. Nah, ini diperoleh dari catatan atas utang jangka panjang. Lalu yang kelima ada utang jangka pendek lainnya. Nah, ini diasumsikan dengan tahun sebelumnya kecuali ada tren yang signifikan. Lalu yang keenam ada utang jangka panjang awal. Nah, ini diasumsikan dengan saldo periode sebelumnya dikurangi kewajiban jatuh tempo atau poin yang keempat. Lalu yang ketujuh ada kewajiban jangka panjang lainnya. Nah, ini diasumsikan sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali ada tren yang signifikan. Yang ke-8 modal saham biasa. Ini diasumsikan sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang ke-9 adalah laba ditahan, yaitu saldo tahun sebelumnya ditambah dengan laba atau rugi bersih dikurangi dengan dividen yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada akun ekuitas lain. Nah, ini diasumsikan sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali ada tren signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai projected statement of cash flow. Dalam hal ini terdapat analisis sensitivitas, yaitu yang pertama dasar proyeksi keuangan. Dalam hal ini proyeksi didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara akun-akun dalam laporan laba rugi dan neraca menggunakan rasio historis yang dianggap stabil. Selanjutnya perubahan asumsi operasional. Ini mengganti asumsi-asumsi kunci seperti belanja modal, perputaran hutang, atau persediaan untuk melihat dampaknya terhadap kebutuhan pembiayaan dan hasil keuangan. Dampak peningkatan belanja modal. Dalam hal ini, jika belanja modal naik dari presentasi awal dari penjualan, maka jumlah belanja modal akan naik dan saldo kas berkurang menurun ke bawah level tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan pembiayaan eksternal. Dalam hal ini penurunan saldo kas akibat peningkatan belanja modal atau penurunan perputaran hutang atau persediaan akan memicu kebutuhan pembiayaan eksternal dalam bentuk utang atau ekuitas. Selanjutnya penggunaan beberapa skenario proyeksi, yaitu menyiapkan proyeksi untuk skenario terbaik, terburuk, dan yang paling mungkin guna memahami rentang potensi, hasil, dan risiko. Selanjutnya, identifikasi faktor yang paling sensitif. Dalam hal ini, analisis ini membantu mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh pada hasil keuangan dan karenanya memerlukan pengawasan yang ketat. Materi berikutnya yaitu adalah residual income valuation model. Jadi ini adalah sebuah pendekatan dalam menilai saham atau ekuitas perusahaan. Nah, materi ini tuh sangat penting karena kita tahu bahwa keputusan investasi atau valuasi perusahaan bukan hanya soal laba besar atau kecil, namun juga bagaimana laba tersebut dibandingkan dengan biaya modal yang harus ditanggung. Kalau kita mendengar tentang valuasi dengan metode discounted cash flow atau DCV atau price to earning ratio,
Model residual income ini tuh menawarkan perspektif yang sedikit berbeda. Model ini tuh berangkat dari pertanyaan apakah laba yang diperoleh perusahaan itu benar-benar memberi nilai tambah pada pemegang saham setelah dikurangi oleh biaya modal. Jadi secara sederhana, residual income atau RI adalah laba bersih setelah memperhitungkan biaya modal ekuitas. Nah, rumusnya yaitu net income dikurangi cost of equity dikali beginning book value of equity. Artinya, apabila perusahaan itu hanya menghasilkan laba setara dengan biaya modal, maka residual income-nya itu adalah 0. Nah, perusahaan baru itu menciptakan nilai tambah apabila residual income-nya itu lebih besar dari 0. Jadi, model ini tuh hanya terfokus pada value creator. Nah, berikutnya yaitu untuk menghitung nilai ekuitas. Pada model ini kita menggunakan rumus yang sudah ada di PPT. Jadi dengan kata lain, nilai ekuitas hari ini itu adalah nilai buku sekarang ditambah nilai kini dari semua residual income masa depan. Nah, berikutnya ada nilai terminal. Jadi selain periode proyeksi, kita tuh juga bisa menambahkan nilai terminal. Jadi nilai terminal ini itu mencerminkan estimasi residual income di masa mendatang yang tumbuh stabil. Nah, biasanya ini tuh mengikuti inflasi jangka panjang. Jadi rumus sederhananya yaitu yang sudah ada di layar PPT, gimana G adalah tingkat pertumbuhan stabil. Jadi nilai terminal ini kemudian akan kita diskontokan kembali ke tahun dasar. Nah, berikutnya supaya bisa menghitung residual income, kita tuh harus membuat proyeksi ke depan. Beberapa parameter penting yang biasanya diperkirakan yaitu ada pertumbuhan penjualan atau sales growth, lalu yang kedua margin laba bersih atau net profit margin, lalu yang ketiga ada perputaran modal kerja bersih atau sales atau NWC, lalu yang keempat ada perputaran aset tetap, sales atau fixed asset, lalu yang kelima ada leverage operasi atau operating asset, dan yang keenam ada biaya modal ekuitas atau cost of equity. Jadi dari parameter inilah kita bisa memproyeksikan laba bersih, ekuitas, dan akhirnya residual income. Selanjutnya ada materi trends in value drivers. Jadi di sini ada residual income model yang menyatakan bahwa harga saham sama dengan nilai buku ekuitas ditambah dengan nilai sekarang dari residual income di masa depan. Nah, di sini ada persamaan yaitu residual income itu sama dengan buka kurung ROE dikurangi K kali BV. Nah, di sini ROE adalah return on equity dikurangi dengan K. K di sini adalah biaya ekuitas atau cost of equity. Lalu dikali dengan book value dari nilai buku ekuitas.
ROE sendiri itu bisa dicari tahu dengan membagi antara net income dibagi dengan nilai buku ekuitas. Jadi residual income ini akan positif hanya jika ROE itu lebih besar daripada K atau cost of equity. Nah, harga saham baru itu terpengaruh kalau perusahaan bisa menghasilkan laba lebih besar daripada biaya modal. Tapi dalam jangka panjang, persaingan akan menekan abnormal profit sehingga ROE cenderung kembali ke K normal. Nah, itu sebabnya analisis harga saham itu sebenarnya menebak seberapa cepat dan sejauh mana ROE akan kembali ke rata-rata jangka panjangnya. Nah, dalam jangka panjang ada satu fenomena yang disebut dengan reversion of ROE. Karena adanya persaingan, perusahaan dengan ROE tinggi tidak bisa selamanya mempertahankan keuntungan abnormal. Nah, lama-kelamaan ROE mereka akan turun mendekati tingkat normal, yaitu sama dengan biaya modal. Sebaliknya, perusahaan dengan ROE rendah cenderung membaik dan naik mendekati rata-rata. Misalkan dalam 5 tahun pertama, ROE perusahaan dengan tingkat ekstrim, baik yang sangat tinggi maupun sangat rendah, cenderung kembali ke arah rata-rata. Namun, reversion ini tidak sepenuhnya sempurna. Nah, setelah 10 tahun masih ada asumsi selisih sekitar 12% antara perusahaan dengan ROE tertinggi dan terendah. Rasanya karena ada perbedaan risiko antar perusahaan yang tercermin pada biaya modal. Lalu yang kedua, adanya perbedaan kebijakan akuntansi. Nah, ROE ini dianggap sebagai value driver utama karena langsung mempengaruhi harga saham. Nah, ROE sendiri itu bisa dipecah lagi melalui analisis 2 point. Salah satunya adalah ROA atau Return on Asset. Nah, Return on Asset atau ROA ini kemudian bisa diuraikan menjadi profit margin dan turnover. Karena itu, profit margin atau net profit margin juga merupakan value driver. Nah, banyak dari reversion ROE itu sebenarnya disebabkan oleh reversion pada net profit margin. Artinya adalah bahwa kemampuan perusahaan menjaga margin laba itu adalah salah satu faktor penting yang bisa menentukan nilai jangka panjangnya. Nah, untuk investor sendiri bisa memahami tren margin ini untuk menilai apakah keuntungan perusahaan bisa bertahan atau akan cepat berkurang dengan adanya persaingan. Nah, selain return on equity dan NPM atau net profit margin, ada komponen lain yaitu ada THT atau total asset turnover, yang dimana ini adalah ukuran seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, dalam membuat proyeksi TAT ini kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan pola reversion yang khas baik untuk profit margin maupun untuk TAT. Yang kedua, kita juga perlu melihat karakteristik industri karena ada beberapa industri yang secara alami memiliki margin rendah tapi turnover-nya tinggi dan bisa sebaliknya. Dengan demikian, pemahaman mengenai TAT itu melengkapi analisis kita atas value driver bersamaan dengan net profit margin dan return on equity. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peramalan jangka pendek atau Appendix 9A, di mana untuk analisis likuiditas jangka pendek, salah satu yang paling berguna adalah peramalan kas jangka pendek, di mana peramalan kas jangka pendek menarik bagi pengguna
internal seperti manajer dan auditor dalam mengevaluasi aktivitas operasional perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Bahkan dalam peramalan kas jangka pendek, informasi yang tersedia untuk umum tujuannya adalah peramalan yang akurat. Selanjutnya, selanjutnya ini ada pola arus kas, di mana penting untuk meninjau sifat pola arus kas sebelum memeriksa model untuk analisis dan proyeksi arus kas, di mana kas dan setara kas adalah aset yang paling liquid, karena beberapa pengguna terkadang menganggap aset itu sebagai piutang dan persediaan sebagai bagian dari aset liquid, mengingat konversinya menjadi kas dalam jangka pendek. Nah, yang pertama itu ada arus kas masuk dan keluar saling terkait, di mana kegagalan suatu bisnis dapat memengaruhi keseluruhan sistem arus kas. Terus habis itu itu juga ketidakmampuan perusahaan untuk mengganti kas ini dari sumber seperti ekuitas, pinjaman, atau utang usaha dapat menghambat aktivitas produksi dan mengakibatkan kerugian dalam penjualan di masa mendatang. Nah, habis itu analisis kami harus mengenali keterkaitan antara arus kas, akrual, dan laba, di mana penjualan itu merupakan sumber penggerak arus operasi. Jadi ketika barang jadi yang mewakili akumulasi berbagai biaya dan beban dijual, margin laba perusahaan itu menghasilkan arus masuk dana liquid melalui piutang dan kas. Nah, jadi ada juga arus kas terbatas dalam hal penting, di mana ketika kas mengalir ke perusahaan, manajemen memiliki keleluasaan tertentu dalam pencairannya. Jadi keleluasan ini itu bergantung pada komitmen terhadap pengeluaran seperti dividen, akumulasi persediaan, belanja, modal, dan pembayaran utang. Jadi arus kas juga bergantung pada kemampuan manajemen untuk memanfaatkan sumber daya seperti ekuitas dan utang. Dengan arus kas masuk yang tidak terikat, yang disebut juga arus kas bebas, ini manajemen memiliki keleluasan yang cukup besar dalam penggunaannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai pentingnya peramalan penjualan, di mana keandalan perakiraan kas itu bergantung pada kualitas perakiraan penjualan, karena sebagian besar arus kas, kecuali dari pembiayaan dan investasi terkait dengan penjualan. Jadi semakin tepat kita memperkirakan penjualan, maka semakin akurat pula rencana keuangan perusahaan. Nah, kalau peramalannya itu salah, itu bisa berpengaruh ke arus kas, perhitungan kebutuhan modal kerja, sampai keputusan produksi dan investasi. Nah, untuk peramalan penjualan sendiri itu mencakup 5 analisis, yaitu di sini yang pertama yang
ada arah dan tren penjualan, di mana perusahaan perlu memahami arah penjualannya. Apakah meningkat, menurun, atau cenderung stabil. Nah, analisis tren ini bisa dilakukan dengan melihat data historis penjualan dari bulan ke bulan maupun dari tahun ke tahun. Misalnya, jika tren penjualan naik menjelang akhir tahun karena musim liburan, maka perusahaan bisa menyiapkan stok lebih banyak. Sebaliknya, jika tren menurun di bulan tertentu, perusahaan bisa menekan biaya produksi atau melakukan promosi. Nah, tren penjualan yang jelas itu sangat membantu untuk mengantisipasi kebutuhan kas di masa depan. Analisis yang kedua yaitu mengenai pangsa pasar. Selain tren internal, kita juga perlu melihat posisi perusahaan di pasar. Pangsa pasar menunjukkan seberapa besar penjualan kita dibandingkan pesaing. Nah, kalau pangsa pasar naik, artinya strategi perusahaan berhasil menarik konsumen lebih banyak. Tapi kalau pangsa pasarnya turun, itu tandanya ada suatu masalah. Bisa jadi karena pesaing itu lebih agresif atau konsumen pindah ke produk lain. Analisis pangsa pasar membantu menentukan apakah target penjualan itu realistis, serta apa yang harus diperbaiki dalam strategi pemasaran. Analisis yang ketiga ada kondisi industri dan ekonomi. Penjualan tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga kondisi industri dan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, saat ekonomi melemah, maka daya beli konsumen biasanya turun, sehingga penjualan ikut berkurang. Begitu juga kalau ada regulasi baru dalam industri yang membatasi distribusi atau menaikkan biaya produksi, hal ini akan memengaruhi proyeksi penjualan. Jadi, peramalan harus mempertimbangkan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, maupun kebijakan pemerintah. Analisis yang keempat ada kapasitas produktif dan finansial. Walaupun permintaan pasar tinggi, perusahaan juga harus realistis dengan kapasitas produksi dan kemampuan finansialnya. Misalnya, kalau mesin hanya mampu menghasilkan 10.000 unit per bulan, maka penjualan tidak bisa diprediksi lebih tinggi dari angka itu kecuali ada penambahan kapasitas. Begitu juga dari sisi finansial, perusahaan harus melihat apakah modal kerja cukup untuk mendukung produksi sesuai target penjualan. Jadi, forecast penjualan harus selaras dengan kemampuan internal perusahaan. Analisis yang kelima yaitu mengenai faktor-faktor dari kompetitif. Persaingan adalah faktor penting dalam menentukan penjualan. Kehadiran pesaing baru, strategi harga, inovasi produk, maupun promosi besar-besar dari kompetitor itu bisa memengaruhi kinerja penjualan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengamati langkah pesaing secara berkala. Misalnya, jika pesaing menurunkan harga, maka perusahaan harus menghitung apakah perlu menyesuaikan harga juga ataukah fokus pada diferensiasi produk. Nah, analisis kompetitif ini membantu menjaga forecast penjualan tetap realistis. Komponen dari analisis ini itu biasanya dinilai sepanjang lini produk yang berpotensi dipengaruhi oleh kekuatan yang khas dari pasar mereka.
Maksudnya, setiap produk punya karakteristik pasar yang berbeda, sehingga analisisnya tidak bisa disamaratakan. Misalnya, penjualan produk makanan cepat saji akan sangat dipengaruhi tren gaya hidup dan lokasi penjualan. Sedangkan produk elektronik lebih dipengaruhi oleh inovasi teknologi dan juga daya beli konsumen. Sehingga dengan menilai setiap lini produk secara terpisah, perusahaan bisa lebih akurat dalam membuat forecast. Kalau suatu produk sedang mengalami penurunan tren, maka perusahaan bisa mengandalkan produk lain yang justru sedang naik permintaannya. Jadi forecast penjualan tidak hanya melihat total perusahaan, tapi juga mempertimbangkan kekuatan pasar di tiap segmen produknya. Hal ini penting agar strategi keuangan, produksi, dan pemasaran lebih tepat sasaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang selanjutnya mengenai cash flow forecasting dan pro forma analysis. Nah, dalam cash flow forecasting dengan pro forma analysis, kewajaran dan kelayakan dari short term cash forecast dapat diperiksa dengan menyusun pro forma income statement dan pro forma balance sheet. Jadi, rasio keuangan dan hubungan antar pos diperoleh dari laporan pro forma dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakan bahwa cash flow forecasting ini memberikan dasar bagi perusahaan maupun kreditor untuk menilai kebutuhan dan sumber pembiayaan dalam jangka pendek. Selanjutnya di sini tuh diilustrasikan itu ada IT Technologies ini memperkirakan peningkatan penjualan dari bulan Januari sampai Juni. Pada bulan Januari dengan nominal Rp100.000 dan pada bulan Februari 125.000 dan pada bulan Maret dengan nominal Rp150.000 dan pada bulan April Rp175.000 dan pada bulan Mei Rp200.000 dan pada bulan Juni sebesar Rp250.000. Nah, perusahaan ini tuh menargetkan saldo kas minimum tiap bulannya dan merencanakan pembelian peralatan baru senilai Rp20.000 dengan pembayaran utang. Nah, sumber pembiayaan tambahan ini berasal dari penerbitan obligasi jangka panjang dan penjualan real estate dan peralatan serta fasilitas pinjaman dari bank. Untuk selanjutnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya pada gambar Exhibit 9A.1 pada estimasi of cash collection ini menunjukkan jadwal penerimaan kas dari penjualan pada bulan Januari sampai bulan Juni. Pada pola penerimaannya itu pada 40% pada bulan penjualan dan 30% pada bulan setelahnya dan 20% pada bulan ketiga dan 55% pada bulan keempat dan 5% pada write off. Nah, fungsi dari
Penjadwal penerimaan kas ini tuh untuk membantu proyeksi cash inflows secara bulanan. Pada gambar 2 pada Exhibit 9A.2 pada ekspansi estimasi ini menyajikan bahwa estimasi biaya operasional pada bulan Januari sampai Juli yaitu mempunyai komponen pada material 30% dari penjualan dan labor pada 20% dari sales atau penjualan dan pada overhead manufaktur 10% dari sales dan selling expense senilai 0,20 per unit dan general administrative expense 8% sales ditambah dengan fixed senilai 7.500 per bulan. Jadi fungsinya itu pada expense estimasi ini itu untuk dasar perhitungan cash disbursement-nya. Selanjutnya pada Exhibit 9A.3 pada estimasi of cash payment for materials pada jadwal pembayaran kas untuk pembelian bahan baku di mana pada pola pembayarannya itu 50% pada bulan pembelian dan 50% pada bulan berikutnya. Jadi 50-50. Fungsinya itu untuk memastikan waktu cash outflows dari material sesuai dengan realisasi pembayaran. Pada gambar 9A.4 yaitu masuk pada cash forecast yaitu menyajikan forecast kas bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni pada isi saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas. Nah, di situ terdapat saldo kas minimum yang harus dipertahankan dan fungsi dari itu untuk menunjukkan kapan perusahaan kekurangan kas dan perlu dana dari eksternal. Untuk gambar 9A.5 pada pro forma income statement yaitu proyeksi laba rugi pada bulan Januari sampai bulan Juni. Hal ini tuh untuk menunjukkan penjualan COGS, biaya operasional, bunga, hingga laba bersih. Nah, hal itu digunakan untuk memeriksa kewajaran dari forecast kas dengan laba yang diproyeksikan. Selanjutnya pada Exhibit 9A.6 yaitu pada pro forma balance sheet di mana proyeksi neraca per 30 Juni itu menyajikan aset, kas, piutang, persediaan, fixed asset, serta kewajiban dan ekuitas. Nah, hal itu digunakan untuk memastikan forecast kas konsisten dengan posisi keuangan perusahaan. Jadi pada hubungan ke analisis ini tuh mempunyai pada 9A1 sampai 9A.3 itu digunakan untuk menyusun dasar penerimaan dan pengeluaran kas pada bulanan dan pada gambar 9A.4 itu untuk cash forecast menunjukkan kebutuhan pada dana eksternal dan gambar 9A.5 sampai 9A.6 itu pro forma statement digunakan untuk memeriksa kewajaran forecast dan analisis rasio. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis singkat mengenai
Mengenai laporan keuangan PT Bank Mandiri Persero Tbk tahun 2024, sesuai dengan materi yang saya dapatkan, yaitu khususnya menggunakan pendekatan residual income model. Jadi pertama mari kita lihat dari sisi kinerja keuangan secara umum. Total aset Bank Mandiri pada tahun 2024 mencapai 2.174 triliun. Nah, ini naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebesar 1.922 triliun. Lalu yang kedua, ada ekuitas juga meningkat dari 264 triliun di tahun 2023 menjadi 301 triliun di tahun 2024. Lalu ada dari sisi laba, Bank Mandiri ini berhasil membuktikan laba bersih sebesar 61,5 triliun yang tumbuh dari 56 triliun di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Nah, apabila kita hitung return of equity-nya atau ROE-nya, nilainya itu sekitar 20,4% yang berasal dari 61,5 dibagi dengan 301. Nah, angka ini tuh menunjukkan efisiensi penggunaan model ekuitas yang sangat baik. Nah, setelah melihat kinerja utamanya, mari kita masuk ke inti analisis, yaitu residual income. Nah, secara rumus, residual income itu dihitung dengan rumus yang seperti itu yang sudah ada di layar, sudah ada di PPT. Artinya kita mengukur berapa besar laba bersih setelah dikurangi biaya modal ekuitas. Nah, pada tahun 2024 net income-nya itu kan sebesar 61,5 triliun. Nah, book value ekuitas tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yaitu sebesar 264 triliun. Nah, jika kita gunakan asumsi cost of equity-nya itu 12%, maka required return-nya 12% dikali 264, hasilnya yaitu 31,7 triliun. Sehingga residual income tahun 2024 yaitu 61,5 dikurangi 31,7 triliun, hasilnya yaitu adalah 29,8 triliun. Nah, artinya apa? Artinya Bank Mandiri ini tidak hanya menghasilkan laba bersih tetapi juga berhasil menciptakan nilai tambah sebesar 29,8 triliun di luar biaya modal yang diharapkan oleh investor. Jadi nilai ini tuh benar-benar excess return yang memperkaya pemegang saham. Jadi untuk analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini kita akan menghitung secara sederhana mengenai return on equity, net profit margin, dan total asset turnover daripada PT Bank Mandiri pada tahun 2024. Nah, untuk return on equity-nya sendiri, PT Bank Mandiri ini sebesar 19,5% yang didapat dari laba bersih tahun 2024 sebanyak 63.212 triliun sekian. Lalu kita bagi dengan total ekuitas ada 324.359 triliun sekian. Lalu untuk NPM atau net profit margin sendiri dari PT Bank Mandiri ada 55% yang didapat dari laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional.
Nah, ROE yang 19,5% ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri itu menghasilkan laba hampir 1/5 dari modal sendiri dalam setahun, dan ini merupakan angka yang cukup tinggi untuk sektor perbankan. Nah, ROE sendiri di perbankan biasanya akan mengalami reversion ke rata-rata industri karena adanya persaingan. Namun di sini Bank Mandiri punya keunggulan ukuran dan efisiensi sehingga bisa mempertahankan ROE di atas rata-rata lebih lama. Lalu untuk net profit margin sendiri mendapatkan 55%, yang dimana ini sangat tinggi, mencerminkan efisiensi bank bahwa profit margin perbankan di PT Bank Mandiri ini bisa terkendali. Untuk profit margin di perbankan sendiri sebenarnya bisa tergerus atau bisa berkurang atau tidak stabil, itu bisa jadi karena penurunan suku bunga acuan, persaingan kredit antar bank, atau regulasi dari OJK atau BI. Tapi untuk Bank Mandiri sendiri di tahun 2024 net profit marginnya bisa terkendali dengan baik. Lalu untuk TAT atau total asset turnover di sini hanya 0,05, yang dimana ini wajar karena biasanya perbankan itu merupakan industri yang padat modal karena bank hanya mengandalkan margin bunga, bukan perputaran aset cepat seperti perusahaan dagang yang dimana punya aset-aset yang bisa diperjualbelikan. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pola arus kas laporan dari laporan keuangan PT Mandiri. Nah, di sini Bank Mandiri itu jadi pola arus kas itu dilihat dari arus kas seperti biasa, seperti yang sudah dijelaskan di materi juga tadi, di mana cash flow patterns ini harus melihat kas masuk dan keluar yang saling terkait, seperti penjualan itu ke piutang sama ke kas. Nah, investasi itu ke risiko recovery-nya, terus pendanaan melihat fleksibilitas likuiditasnya. Nah, risikonya itu ya ketidakpastian kapan arus kas benar-benar diterima. Nah, di Mandiri sendiri itu kas operasi itu negatif, menunjukkan pola kas keluar lebih cepat dari kas masuk akibat adanya kredit baru, di mana ada penyaluran sebesar 237,6 triliun. Terus untuk kas investasinya sendiri itu bisa positif, bisa dilihat sendiri. Di situ ada 17,7 triliun berasal dari penjualan obligasi, di mana menunjukkan strategi mempercepat cash conversion dari aset investasinya. Nah, terus habis itu ada juga kas pendanaan, di mana kas pendanaan juga itu positif, bisa kita lihat di laporannya itu sebesar 40,4 triliun. Jadi menunjukkan ketergantungan pada sumber eksternal untuk menutup GAP operasi. Nah, jadi seperti yang kita tahu, jadi kalau mau menganalisis laporan arus kas, kita harus lihat laporan arus kas tahun sebelumnya sama tahun sekarang. Nah, jadi sekian pembahasan untuk pola arus kas. Mungkin akan dijelaskan lagi materi selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih.
Analisis selanjutnya pada PT Bank Mandiri yaitu mengenai peramalan penjualan. Nah, pada peramalan penjualan ini saya ambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian PT Bank Mandiri. Jadi di sini ada saya sajikan gambar dari laporan laba ruginya. Lebih tepatnya pada pendapatan dan beban operasional di pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Nah, berdasarkan laporan laba rugi ini, Bank Mandiri pada tahun 2023 dan 2024 itu terlihat adanya pertumbuhan signifikan pada komponen pendapatan bunga dan pendapatan syariah, di mana pendapatan bunganya sendiri meningkat dari 113,7 triliun pada tahun 2023 menjadi 129,6 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 14%. Nah, sementara itu pada pendapatan syariah itu naik dari 18,7 triliun menjadi 21,6 triliun dengan laju pertumbuhan 14,9%. Secara totalnya, pendapatan bunga dan syariah itu mencapai 151,2 triliun pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 132,5 triliun. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan tahunan itu sebesar 14,1%. Nah, tren kenaikan ini itu menunjukkan prospek penjualan yang positif bagi Bank Mandiri, mengingat pendapatan bunga dan syariah itu merupakan sumber utama sales dalam industri perbankan. Pertumbuhan yang stabil di atas 10% mengindikasikan adanya peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan syariah yang efektif, serta menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan mempertahankan momentum pertumbuhan ini, Bank Mandiri berpotensi memperkuat posisi likuiditasnya sekaligus meningkatkan kapasitas untuk ekspansi ke depan. Nah, jika tren pertumbuhan sekitar 14% per tahun dipertahankan, maka proyeksi pendapatan bunga dan syariah pada tahun 2025 dapat mencapai sekitar 172 triliun rupiah dan bahkan berpotensi mendekati 193 triliun rupiah pada tahun 2026 apabila pertumbuhan masih terjaga meski lebih konservatif di kisaran 12%. Hal ini memberikan sinyal optimis bahwa sales forecast dapat menjadi pendorong utama peningkatan arus kas operasi, sekaligus mendukung perencanaan performa cash flow Bank Mandiri dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi aset produktif dan kebutuhan likuiditas. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai cash flow forecasting with pro forma and analysis pada kinerja laba pada PT Bank Mandiri. Ini pada laba tahun berjalannya itu pada pendapatan bunga dan syariah bersih pada tahun 2024 dan 2025 itu pada 2024 laba bersihnya sekitar 101,76 triliun
meningkat dari 95,89 triliun. Dan untuk laba tahun berjalannya itu pada 2024 itu mencapai 61,17 triliun, naik dari 60,5 triliun pada tahun 2023. Nah, pada sales forecast adalah faktor utama arus kas pada Bank Mandiri. Ini tuh Bank Mandiri memiliki pendapatan bunga dan syariah yang berperan sebagai sales sehingga tren kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi Bank Mandiri terhadap potensi arus kas pada Bank Mandiri. Selanjutnya, pada posisi keuangan pada dukungan pro forma balance sheet, pada total aset Bank Mandiri ini tumbuh menjadi 2,427 pada 2024 dan 2.174 pada 2023. Untuk ekuitasnya itu naik menjadi 313,5 triliun dari tahun 2023 di nominal 287,5 triliun. Nah, pertumbuhan aset terutama berasal dari kredit yang diberikan 1,574 triliun naik menjadi 1,307 triliun. Nah, sesuai dengan hal itu, jadi performa balance sheet-nya itu membantu menilai kewajaran dari forecast kas pada Bank Mandiri. Ekspansi aset produktif memperkuat prospek penerimaan bunga. Nah, meskipun juga meningkatkan kebutuhan likuiditas. Untuk arus kas dari PT Bank Mandiri pada kebutuhan pembiayaan eksternal, arus kas operasi ini memiliki defisit dinilai 79,6 triliun pada 2024, lebih dalam dibandingkan defisit pada tahun 2023 senilai 69,8 triliun. Untuk arus kas investasi itu positif di 17,7 triliun terutama dari penjualan obligasi pemerintah dan aset. Dan untuk arus kas pendanaan ini positif di 40,2 triliun dari pinjaman dan penerbitan surat utang. Nah, sama seperti pada kasus IT tadi, teknologis yang kita bahas sebelumnya, Bank Mandiri ini mengandalkan pembiayaan eksternal, pinjaman, dan obligasi untuk menjaga saldo kas ketika arus kas operasi tidak mencukupi. Jadi, penerimaan kas dan syariah 151,2 triliun menjadi driver utama proyeksi arus kas dengan sales forecast pada pedoman. Untuk defisit arus kas operasi ini menunjukkan adanya mismatch antara pendapatan dan likuiditas akibat pertumbuhan kredit. Namun ekuitas itu kuat dan pertumbuhan aset memberi ruang bagi Bank Mandiri untuk
mengakses pembiayaan eksternal. Hal itu sejalan dengan pedoman buku pada cash flow forecasting menegaskan kebutuhan dana eksternal. Pro forma statement menguji kewajaran proyeksi. Forecast ini menjadi dasar bagi bank dan investor untuk menilai kelayakan pendanaan. Jadi kesimpulannya itu pada analisis ini tuh Bank Mandiri itu mencatat laba bersih tinggi dan ekuitasnya tuh kuat, tetapi defisit arus kas operasi itu menandakan perlunya adanya cash flow forecasting untuk memastikan likuiditas pada jangka pendek. Dengan pedoman pro forma analisis, terlihat jelas bahwa pendapatan bunga sales forecast menjadi pendorong utama kas, sementara kebutuhan likuiditas ditutup melalui obligasi dan pinjaman. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.